Gus Samsudin gantian kena azab, penontonnya drop gara-gara Gus Miftah dan pesulap merah. Ya, itu tema kita hari ini. Nanti Mas Hamed akan membahasnya. Ya, jadi ini isu dari netizen-netizen yang memang nggak suka sama Gus Samsudin ya. Nah, ini kena ajab katanya. Katanya konten Gus Samsudin itu memang penontonnya lagi drop, ya nggak naik. Ya, nanti bisa dijelasin secara logika. Ya, betul. Kalau pendukung-pendukungnya Gus Miftah, pendukungnya pesulap merah, terutama kan sukanya gitu Bang Hamed. Iya, ya pasti mereka bilang kena azab. Namanya mereka yang udah orang nggak suka sama seseorang sampai kapanpun pasti nggak suka. Pasti ada aja dibilangnya. Misalnya seperti ini, pasti bilangnya yang kena azab lah, kena kualat lah. Namanya orang udah nggak suka. Kemana lagi bilang? Ya, apa sih penyebabnya Mas Hamed ya terkait dengan kontennya Gus Samsudin, kenapa terlihat tidak naik gitu? Gini ya, untuk sahabat netizen, biar jangan gagal paham, jangan terprovokasi sama orang yang tidak suka sama Abah Gus Samsudin. Kenapa penonton dari Abah Gus Samsudin itu drop? Karena begini, kita ibaratkan kita buka usaha nih, kita buka usaha, tiba-tiba setengah tahun lebih kita tutup. Teman-teman di sini banyak juga usaha yang hampir sama kayak kita jualan. Ya pasti kan kita jadi buka itu mulai menambah lagi karena banyak juga selama setengah tahun itu orang banyak beli kemari, baru cocok pula rasanya. Ya makanya kita mulai menambah lagi lah supaya menarik lagi. Seperti itulah Gus Samsudin. Setengah tahun ya dia di penjara. Ya penonton kan selama setengah tahun bingung mau nonton apa. Samsudin tidak ada ngupload karena di dalam jadi intinya keluar pindah dia. Nah, dan dua satu lagi channel yang biasa kita netizen tonton yang biasa dia ngupload masih ditahan. Ini dia pakai channel yang hanya untuk selingan, kita bilang ya wajar. Kalau yang satu lagi pasti insya Allah tetap stabil ribuan, ratusan ribu. Saya jelasin lagi ya yang dimaksud dengan Mas Hamed juga. Beliau ini berpendapat bahwasanya channel yang selama ini dipakai Gus Samsudin ini masih diperkarakan. Betul. Karena kan ini masih ada tuntutan dari jaksa di Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan tuntutan sidang yang kemarin membebaskan Gus Samsudin. Ini kan diajukan peninjauan kembali atau apalah gitu, tuntutan ulang. Nah, jadi channel itu yang biasa teman-teman di situ itu belum bisa digunakan sama sekali ya. Yang saya lihat 6 bulan terakhir ngupload. Ibaratkan dia satu. Yang kedua adalah Gus Samsudin masih dalam tahap pantauan. Jadi kalau nanti menggunakan atau genre konten yang sama, nanti takutnya malah masuk lagi memberatkan Gus Samsudin. Oleh sebab itu, cari aman adalah cara yang baik untuk menghindari daripada teman-teman melihat Gus Samsudin di penjara, kan lebih bagus bebas, masih bisa seling-selingan live gitu loh. Walaupun kontennya itu belum seperti biasa, masih silaturahmi tapi masih bisa kita melihat Abah tersenyum bergabung dengan sanak keluarga dan pondok santri-santri di pondok, dan juga ini Abah alhamdulillah sedang membangun pondok pesantren Nusantara 2. Semoga dilancarkan dan bisa maju terus. Jangan pikir apa kata orang yang sirik itu sampai kapanpun dia tetap sirik. Jadi insya Allah semoga Abah makin sukses terus, dan orang-orang yang sayang sama Abah masih banyak di sini daripada ini kan gini Mas Hamed. Ini orang yang menonton Gus Miftah atau penggemar Gus Miftah malah mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada Gus Samsudin. Mereka hadir di sini kan. Oleh sebab itu, apa sih bedanya Gus Miftah yang kemarin muntah-muntah setelah minum kelapa, setelah ngolok-ngolok Gus Samsudin, dengan kondisi yang saat ini terjadi sama Gus Samsudin? Apa itu? Ada kata-kata gini, kalau cobaan untuk orang yang murka, untuk orang yang durhaka selalu berbuat baik, itu namanya cobaan, atau disebutnya ajab atau teguran, ya. Tapi kalau untuk orang beriman seperti itu namanya adalah cobaan. Itu ujian seperti itu ya. Semakin tinggi keimanan kita, ya semakin tambah pula ujian kita. Tapi
Allah tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuan seorang hambanya. Ya, makanya oleh sebab itu yang terjadi sama Gus Samsudin saat ini adalah ujian. Intinya untuk sahabat netizen, fans-fans lokal dari Abah Gus Samsudin, mulai dari sekarang janganlah pernah dengar apa kata orang kata sini karena orang banyak kalau dia tidak suka dengan Abah sampai kapanpun dia tidak suka. Yang penting jangan terprovokasi. Ambil hikmahnya dari konten-konten Abah. Apabila nanti berkonten lagi semakin sukses, semakin banyak edukasi ilmu-ilmu yang kita dapat dari video yang dibuat oleh Abah kita Gus Samsudin. Kita doakan dulu Mas Ahmad untuk Abah kita Gus Samsudin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, lindungilah Abah kami, guru besar kami, yaitu Gus Samsudin Jadab dan keluarga dan para santrinya. Lindungilah dan jauhkan beliau dari orang-orang yang syirik, yang tidak senang dengan dia, dan lancarkanlah proses pembangunan dari pondok pesantren yang saat ini ia sedang membangun, dan sukseskanlah terus dia membuat video edukasi agar banyak manfaat untuk kami sebagai netizennya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu tadi doa sedikit untuk kita berikan kepada Abah kita Gus Samsudin, di mana semoga Abah Gus Samsudin selalu semangat, diberikan keberkahan, diberikan kesabaran, karena apa yang terjadi sama Abah Gus Samsudin adalah benar-benar cobaan. Kalau bukan cobaan, pasti Abah Gus Samsudin sudah dipenjara, seperti apa yang dikatakan oleh pesulap merah. Tapi apa? Gus Samsudin diputus tidak bersalah dan bebas dari penjara. Ini membuktikan selama ini yang menerpa Abah Gus Samsudin bisa dibilang fitnah belaka. Ya, namanya fitnah itu kejam, ya, lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Oleh sebab itu di sini Marcel haruslah berkaca diri bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna hanyalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk Gus Miftah juga, sebagai ulama, Anda jangan pernah mengolok-olok sesama ulama. Oke, untuk Gus Samsudin ya, mungkin ini agak-agak nyeleneh ya, judulnya Ajab kepada Gus Samsudin. Tapi ini kita mau penjelasan, mengetrik ya, supaya mereka yang benci pada panjenengan itu bisa nonton dan melihat isinya, bahwasanya mereka ini selama ini adalah salah ya. Bahwasanya kalau bedanya Ajab yang kemarin muntah-muntah versus Gus Samsudin versi video turun itu berbeda ya. Artinya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena bukan kebenaran. Ini adalah fitnah yang menjerat Gus Samsudin ya. Orang kalau benci itu ada saja tingkahnya. Orang yang tidak suka sama seseorang itu ada aja dicari kesalahan selanya supaya bisa makin banyak yang tidak suka dengan seseorang yang dia benci. Mas Ahmed, mungkin kita sampai sini dulu ya Mas Ahmed ya. Izin pamit buat teman-teman semua. Salam hormat untuk Gus Miftah ataupun Gus Samsudin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.